Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asifatunisa akan menyampaikan makalah yang berjudulkan Peran Dewan Syariah Nasional. Pengertian dari Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang biasa dibilang MUI, yang mempunyai fungsi melaksanaan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatma MUI, Ormas Islam, perguruan tinggi Islam, pesantren, dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang LKS. Sedangkan fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah, dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. B. Sejarah dan latar belakang pendirian Dewan Syariah Nasional. Yang pertama ada lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta, merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah yang biasa dibilang LKS. MUI mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober 1997. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK nomor Kep 754 MUI 2 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Yang keempat, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN MUI pada tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Yang kelima, ada pengurus DSN MUI untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno 1 DSN MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN dan MUI. Latar belakang berdirinya DSN MUI. DSN dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam tentang perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian keuangan. Yang kedua, DSN sebagai wadah koordinasi para ulama tentang masalah ekonomi keuangan yang memerlukan fatwa untuk kesamaan penanganan oleh DPS. Yang ketiga, untuk mendorong penerapan ajaran Islam perekonomian keuangan, DSN berperan aktif dalam menghadapi perkembangan masyarakat, dalam hal ini perekonomian keuangan. Wewenang Dewan Syariah Nasional. 1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. 2. Merekomendasikan pada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Yang ketiga, membentuk atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. Keempat, menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dana atau pemberitahuan DPS pada lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkan perkembangan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Yang keenam, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah. Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional.
Mekanisme kerja yang dikaitkan dengan DSN adalah yang pertama ada Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan. Yang ketiga, ada setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan manual report bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang telah memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawas pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diperhatikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN, Dewan Pengawas Syariah, atau lebih dikenal sebagai DPS, merupakan badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah. Sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Sekitar tahun 1999, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh berkembang. Melihat pernyataan seperti itu, MUI bersama intuisi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang membasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang dibentuk full batch maupun yang hanya dibentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan yang seperti asuransi syariah, Tekaful, Dompet Duafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah dalam Islam. Maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah, yang mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan menempatkan atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Keberadaan Dewan Syariah Nasional dan DPS yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan bentuk pelaksanaan juklak dan petunjuk teknis juknis. Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan di Lembaga 27 Keuangan Syariah dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah. Tugas fungsi Dewan Pengawas Syariah: yang satu, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasi bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek keseharian terhadap pedoman
operasional dalam bentuk yang dikeluarkan bank. Ketiga, memberikan opini dan aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Yang keempat, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan ke depan Direksi, Komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah satu, sebagai penasihat dan memberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal yang terkait dengan aspek syariah. Dua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan untuk produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa, dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, DPS mengawas secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang keempat, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang kelima, DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.